Lah setidaknya teman-teman Wahabi ketika mudik itu bentuk inkonsistensi dari pendapat mereka. Ada tidak? Lah ustadz-ustadz mereka itu biasanya ngeles gini, mudik kan bukan urusan agama, jadi bukan bid'ah. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bid'ah. Jika teman-teman Wahabi mau konsisten, harusnya mudik Lebaran itu masuk di dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri gak pernah itu namanya mudik, apalagi halal bihalal. Jelas ini adalah tradisi khas Indonesia. Lah ustadz-ustadz mereka itu biasanya ngeles gini, mudik kan bukan urusan agama, jadi bukan bid'ah. Loh. Berarti Anda mudik mau halal bihalal, silaturahim sama orang tua ketika Lebaran, ini tidak mengharap pahala dari Allah. Itu berarti urusan transaksional duniawi. Oh begitu ceritanya ya. Oke. Coba kita pikir deh, tanpa adanya Lebaran Idul Fitri, kira-kira ada tradisi mudik sedemikian rupa tidak? Orang berbondong-bondong pulang kampung untuk halal bihalal. Orang Mekah dan Madinah pun tidak ada itu namanya tradisi mudik. Saat Lebaran usai, setelah sholat, ya pulang ke rumah, tidur. Urusan selesai, gak ada yang namanya mudik. Lah setidaknya teman-teman Wahabi ketika mudik itu bentuk inkonsistensi dari pendapat mereka. Ada dua alasan. Yang pertama, pelaksanaan mudik ya, amal baik yang dikhususkan menjelang hari raya Idul Fitri untuk silaturahim orang tua di kampung itu tidak ada dalil dan contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat, satu pun riwayat Rasulullah pulang kampung kemudian halal bihalal sama saudara, sama sanak kerabat, tetangga-tetangga setelah sholat Idul Fitri. Ini jelas tradisi baik khas Indonesia, bukan ajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inkonsistensi yang kedua, teman-teman Wahabi itu mengharamkan kita ahli sunnah wal jamaah bersusah-susah bepergian khusus untuk berziarah di makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Berdasar satu hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah suatu perjalanan dilakukan dengan bersusah payah kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjidi atau Masjid Madinatul Munawwarah di Madinah. Mereka beralasan bahwa perbuatan tersebut itu merupakan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu bersusah-susah selain bepergian menuju ketiga masjid tadi. Wah, ini berarti juga sebenarnya pas kalian umroh terus plus tambahan ke Masjid Biru di Turki atau Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, itu haram menurut orang-orang Wahabi. Lah, apalagi mudik, kita bersusah payah, macet-macetan, berjam-jam, kadang berhari-hari membuat perjalanan untuk ke kampung halaman. Untuk apa? Bersilaturahim ke orang tua. Ada yang bertujuan untuk ngelongok kubur orang tua. Ingat loh ya, ziarah itu ulama semua sepakat boleh loh ya, sunnah loh ya. Nah, ini semua bagian juga dari takarrub kepada Allah dan menyalahi hadis di atas menurut pemahaman mereka. Artinya mudik itu harusnya juga dibid'ahkan oleh teman-teman Wahabi. Oke ya, masuk logikanya ya. Oke ya kawan-kawan, masih mau mudik? Ayo bareng kami mudik ke Purwodadi, Jawa Tengah. Kamu mudik kemana? Tulis di kolom komentar ya. Sementara di tempat kita, bulan Syawal itu identik dengan halal bihalal atau identik dengan mudik. Bolehkah kita menggunakan bulan ini, hari raya, sebagai acara untuk mudik, untuk kumpul keluarga, untuk makan opor ayam, untuk makan ketupat, untuk beleh mentok? Jawabannya boleh. Karena di dalam agama kita, hari raya adalah hari bergembira. Jadi hari raya adalah hari kita bergembira. Cara bergembiranya tidak diatur oleh syariat, tapi diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat. Maka mudik adalah cara gembira ala kita. Karena di negeri kita itu sejak dulu filosofinya sederhana, mangan orang mangan, kumpul. Jadi kalau sudah kumpul itu seneng. Maka mengekspresikan kegembiraan dengan kumpul keluarga itu adalah urf, adat istiadat. Ini bukan bid'ah ya, mudik itu bukan bid'ah. Karena ini adalah cara orang kita mengekspresikan kebahagiaan. Nah, setiap daerah barangkali berbeda. Ada yang disambut dengan opor ayam, ada yang disambut dengan nasi uduk, ada yang
Nah, rica-rica. Gudeg manggar. Nah, jadi ini adalah cara mengekspresikan kebahagiaan. Dan ini termasuk bagian dari adat. Kaidah dalam adat adalah al-aslu fil adat la yahdhuru minha illa ma hadarahullahu minha. Hukum asal dalam masalah adat istiadat, Allah tidak melarangnya kecuali bagian yang Allah larang. Jadi makan opor kan tidak dilarang, makan ketupat tidak dilarang, pulang kampung tidak dilarang. Jadi boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya ada halal bi halal. Bagaimana dengan halal bi halal? Ini harus dipahami secara menyeluruh. Ketika di situ ada pembatasan baru tidak boleh. Membatasi minta maaf hanya di bulan Syawal. Ini yang tidak boleh. Maka perlu ada satu penjelasan bahwa ini adalah tradisi dan bukan merupakan bentuk pembatasan. Khawatirnya nanti kalau tidak hati-hati ke jaluk ngapura sok ngenteni nek sasi Syawal. Nah, ini yang masalah. Maka silahkan minta maaf kapan saja. Tidak perlu menanti bulan Syawal. Bisa kapan saja. Minta maaf boleh enggak? Boleh, kapan saja boleh. Silahkan kalau mau minta maaf. Memaafkan orang juga kapan saja boleh. Yang penting tidak dibatasi. Nah, ini bisa kapan saja. Kita tahu dalam beragama itu yang menjadi patokan adalah Al-Quranul Karim dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya. Jadi semuanya nanti akan bermuara ke situ. Mau bicara budaya, mau bicara tradisi, Islam itu bukan agama yang menentang budaya dan tradisi. Tapi ketika budaya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang dikalahkan adalah budayanya. Kalau bicara melestarikan budaya, ini bicara sampai saat ini kan masih ada istilah kearifan lokal. Nah, yang arif silahkan dikembangkan, silahkan dilestarikan. Tapi yang mungkar ditinggalkan. Dan kita tahu ada budaya-budaya umpamanya. Budaya-budaya yang memang ya kita lihat udah nggak, secara logika nggak bagus gitu loh budaya tersebut umpamanya. Ditinggalkan bukan karena agama, karena logika. Ada beberapa daerah mungkin yang budaya mereka tidak berpakaian, mereka telanjang umpamanya. Apakah dilestarikan yang seperti itu? Tidak. Kenapa tidak dilestarikan? Kadang-kala orang nggak bicara agama, ya udah nggak zamannya Ustaz. Itu. Kalau agama ini patokan hidup seorang muslim. Jadi semua budaya Nabi SAW itu ketika berada di Mekah, beliau itu ditawarin sama orang-orang musyrikin untuk gantian menyembah. Sebab turunnya qul ya ayyuhal kafirun. Kata mereka, udah gini lah, engkau nyembah Tuhan kami setahun, kami nyembah Tuhanmu setahun. Nggak bisa kayak gitu. Maka turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian kalau bicara tadi Wali Songo ya, bagaimana mereka masuk ke sini dengan budaya. Ana pernah membaca sebuah buku tentang Islam Jawa insyaallah ya, atau Kristen Jawa, lupa nama bukunya. Sebuah disertasi kalau nggak salah yang ditulis di Malaysia. Dia menceritakan bahwasanya proses masuk Islam ke Indonesia itu memang melalui proses budaya. Jadi yang pertama itu ada istilahnya mengislamkan Jawa. Islam dulu yang penting. Islam dulu, sholat, nggak sholat, yang penting masuk Islam. Itu proses yang di awal. Kemudian Wali Songo itu melanjutkan proses selanjutnya, yaitu menyempurnakan keislaman mereka. Tapi tatkala sedang dalam proses menyempurnakan Islam orang-orang yang sudah masuk Islam di Indonesia ini, di Jawa khususnya dulu, masuk Belanda ke Indonesia. Sehingga proses itu nggak selesai. Orang akhirnya mengatakan, ini loh Wali Songo melakukan itu. Tapi Wali Songo melakukan itu. Itu anggap proses. Ketika proses itu sudah selesai, ya sudah kita kembali kepada yang sebenarnya ingin dicapai oleh Wali Songo. Itu kalau bicara proses. Jadi kalau bicara budaya, ingat budaya selama tidak bertentangan dengan agama Allah SWT diakomodir. Tapi ketika bertentangan sama agama Allah SWT ditolak, ditinggalkan, dan engkau akan dimusuhin. Kalau kita lihat para nabi ketika berdakwah, apa jawaban kaumnya? Apa jawaban kaumnya? Mereka mengatakan, qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Muhammad atau nabi siapapun sallallahu alaihi wasallam, dari dulu nenek moyang kami melakukan ini, dari dulu. Dan kami akan tetap melakukan itu. Maka kembali kalau bicara budaya, lihat bagaimana Islamnya Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana budaya. Ketika budaya ini tidak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi SAW, ya tafadhol. Kalau bicara pakaian umpamanya, apakah harus pakai surban ya? Apakah harus pakai baju gamis? Enggak. Mau pakai batik, tafadhol. Mau pakai baju apa silahkan. Ini budaya.
Ini nggak bertentangan dengan agama gitu loh. Tapi kalau umpamanya orang-orang mau ya ada pakaian yang bertentangan dengan agama umpamanya. Sebagian tempat itu mungkin perempuannya hanya pakai sewek, dadanya terbuka gitu loh. Ini budaya tempat ini. Apakah mau dilestarikan? Ya enggak boleh kita. Karena bertentangan dengan agama pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.